Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar masih tentang turunan fungsi aljabar, tetapi yang berbentuk fx sama dengan ux per vx. Seperti biasa, kita akan langsung lanjut nanti ke dalam soal-soal dan pembahasan. Sebelum ke soal dan pembahasan, sekilas di sini saya berikan untuk rumusnya, ya. Jadi jika diketahui fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x ini adalah turunannya. Rumusnya adalah seperti ini: u aksen x kali vx dikurangi ux kali v aksen x per vx kuadrat. Mungkin dari sini kelihatannya sulit, tapi nanti kalau kita sudah sampai ke dalam soal dan pembahasan, nanti baru kelihatan kalau ternyata untuk model seperti ini pembahasan atau pengerjaannya insya Allah sangat mudah. Nah, latihan soalnya sebagai berikut. Contoh soal yang pertama. Di sini perhatikan ada soal seperti ini. Jika fx sama dengan 3x min 2 per 2x plus 5, ya, hasil dari f aksen x adalah, di sini kita umpamakan yang atas itu adalah u, yang bawah itu adalah v. Berarti di sini bisa kita tulis, ya, yang u-nya itu adalah 3x min 2. U sama dengan 3x min 2. V-nya itu adalah yang bawah. Yang bawah V-nya itu adalah 2x plus 5. Seperti ini. Sebelum memakai rumus yang tadi, ya, di sini kita akan mencari turunannya dulu satu persatu. U aksen atau turunan pertama dari U di sini adalah kita turunkan satu persatu, ya. Turunan dari 3x adalah 3. Turunan dari 2 adalah 0. Jadi 3 kurangi 0, cukup ditulis 3 saja. Yang V sama dengan 2x ditambah 5. Berarti V aksennya atau turunannya adalah, turunan dari 2x adalah 2, ya, ditambah turunan dari 5 adalah 0. 0 tidak perlu kita tulis. Sekarang kita bisa mencari yaitu turunannya, ya, turunan dari fx. Perhatikan, saya mulai dari sebelah kanan di sini, ya. Saya ganti mungkin warnanya, warna biru. Oke, di sini u aksen di sini, ya. U aksen dikalikan V. U aksen dikalikan V berarti 3 dikali 2x plus 5 dikurangi di sini yang ini, ya, UV aksen dari atas di sini 3x min 2 kali 2, ya. Di sini kita kembali lagi untuk penulisannya. Jadi rumusnya kita tulis di sini, ya, U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ya, kalau kita memakai silang seperti itu, jadinya ini U aksen
and V, jadi yang kanan kita silang ke kiri, berarti 3 kali 2X ditambah 5. Jadi tanpa melihat rumus pun kita bisa ya, saya ganti di sini. Jadi ini adalah 3 dikali 2X ditambah 5 dikurangi, sekarang dari atas disilang ke bawah tapi yang kiri, 3X min 2 kali 2 di sini, 3X min 2 ya, kali 2 nya saya letakkan di depan saja supaya lebih mudah pengerjaannya, seperti itu ya. Saya ulangi lagi, disilang dari sebelah atas yang kanan, 3 kali 2X plus 5, kemudian dari kanan ke bawah atau dari bawah sini juga boleh ya, dan 3 kali 2X plus 5 dikurangi 2 kali 3X min 2, seperti itu juga boleh ya, per V kuadrat, V nya kan ini ya, 2X plus 5 kuadrat. Kalau sudah, kita sekarang tinggal menjabarkan saja, kemudian sudah ketemu ya, kita jabarkan di sini, 3 kali 2X yaitu 6X, 3 kali 5 15, berarti plus 15, kalau positif berarti plus. Sekarang yang sebelah kanan, min 2 kali 3X min kali plus itu adalah min 2 kali 3 6, di sini ada X-nya, kita tulis X. Kemudian yang ini min 2 kali min 2, min kali min itu adalah plus, 2 kali 2 itu 4, per di sini ya, 2X plus 5 kuadrat. Kalau sudah ya, yang X ini kan X, kita kumpulkan dengan yang X, yang angka biasa kita kumpulkan dengan angka biasa. Di sini 6X dikurangi 6X habis atau 0, tidak perlu kita tulis, 15 ditambah 4 yaitu adalah 19, per di situ 2X ditambah 5 kuadrat. Biasanya nanti di opsi cukup seperti ini itu sudah selesai, atau bisa juga yang 2X plus 5 kuadrat ini dijabarkan, boleh dijabarkan seperti itu ya, 19 plus per 2X plus 5 kuadratnya ini. Kalau dijabarkan seperti apa? Nah, kalau dijabarkan seperti ini. Di sini. Tadi kita sampai 19 per 2X plus 5 kuadrat. Nah, seperti ini. Sekarang cara menjabarkan yang bawah. Cara menjabarkan yang bawah seperti ini. Pada saat kelas 1 atau kelas 10 ya, sudah pernah diajari, atau pada saat SMP mungkin sudah pernah diajari pengkuadratan itu ya, di sini ya. A ditambah B kuadrat itu sama dengan yang depan dikuadratkan, berarti A kuadrat. Yang belakang dikuadratkan, dan pasti positif ini, B kuadrat. Nah,
Yang tengah kita isi dengan 2 kali B kali A, yaitu ketemunya 2AB. Karena positif ya, di sini plus 2AB. Seperti itu. Contoh lagi, contohnya. Ya. X dikurangi 3 kuadrat. Ini contoh saja. Yang depan dikuadratkan, X dikuadratkan jadinya adalah X kuadrat. Yang belakang dikuadratkan jadinya adalah 3 kuadrat. Dan yang di sini pasti positif. Ya. Kemudian baru kita mengisi yang tengah. Yang tengah itu adalah 2 kali min 3. Plus kali min itu min. 2 kali min 3 min 6. Min 6 kali X ketemunya adalah min 6X. Contoh satu lagi. Sekarang yang mungkin yang plus ya. 2X plus 1 kuadrat. Yang depan dikuadratkan. Yang dikuadratkan bukan hanya X saja, tidak boleh 2X kuadrat, tidak boleh. Tetapi 2-nya ini juga dikuadratkan. 2 kuadrat 4, berarti 4X kuadrat. Yang belakang dikuadratkan, 1 kuadrat itu adalah 1. Yang tengah perkaliannya 2 kali 1, 2 kali 2, 4, 4X. Karena positif plus berarti 4X. Bisa disimpulkan, yang depan pasti positif, yang belakang pasti positif, yang tengah mengikuti tanda ini ya. Tergantung juga nanti kalau di sini ternyata tandanya negatif mungkin berbeda juga ya. Tapi kalau di sini tandanya positif negatif, kalau ini negatif sini negatif, kalau ini positif ini juga positif. Atau secara global dikalikan saja, 2 kali min 3 kali X berarti min 6X, 2 kali 1 kali 2X berarti plus 4X. Seperti itu. Berarti untuk pembahasan soal nomor 1 tadi ya, contoh soal yang pertama tadi di sini bisa disimpulkan seperti ini. Berarti 19 per, nah di sini yang depan dikuadratkan, 2 kuadrat 4, 4X kuadrat. Yang belakang dikuadratkan, plus 25. Yang tengah 2 kali 5, 10, 10 kali 2, 20, 20X. Positif 20X. Ya, ini 20, ini nolnya. Nah, seperti ini. Sudah selesai untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Seperti ini. Bahasanya ini hanya penulisan saja, tapi pada dasarnya adalah sama. Jika Y sama dengan X min 4 per 3X plus 1. Hasil dari dy per dx adalah, dy per dx maksudnya adalah turunannya. Jadi sama saja. Di sini boleh menyebut Y, boleh menyebut K, boleh menyebut Fx. Jadi intinya adalah sama. Seperti biasa, yang atas kita umpamakan adalah U. U-nya itu adalah X min 4. V-nya adalah yang bawah. Yang bawah ini adalah 3X plus 1. Nah, sekarang kita mencari turunannya dulu satu persatu. Ya, turunannya dari U. Turunan dari X. X saja itu artinya adalah 1X. Berarti turunannya adalah 1. Ya. Turunan dari 4 itu 0. Tidak perlu ditulis. Turunan dari 3X adalah 3. Ditambah turunan dari 1 adalah 0, juga tidak perlu ditulis. Jadi sekarang kita bisa mencari turunan dari Y. Silang dari sebelah kanan sini. 1 kali 3X tambah 1
dikurangi, pasti dikurangi karena ini rumusnya. Sekarang gantian yang ini, sebelah kanan bawah, silang juga, kurangi 3 kali X dikurangi 4 per ya, V kuadrat, V-nya ini 3X plus 1 kuadrat. Nah, sampai di sini kita bisa menjabarkan 1 kali 3X tambah 1, perkalian 1 hasilnya itu tetap, berarti ini hasilnya tetap yaitu 3X ditambah 1. Nah, sekarang yang ini min 3 kali X, hati-hati yang sebelah kanan ini, min 3 kali X, min kali plus min 3X. Sekarang gantian di sini, min 3 kali min 4, min kali min itu adalah plus 3 kali 4, 12. Sekarang kita coba yang bawah langsung ya. Ini kita jabarkan, 3X yang depan dikuadratkan, yang belakang dikuadratkan. Yang depan dikuadratkan berarti jadinya 9X kuadrat. Yang belakang dikuadratkan, 1 kuadrat, bukan 2 ya. 1 kuadrat itu 1 kali 1, jawabannya adalah 1 dan pasti plus. Yang tengah 2 kali 1 2, 2 kali 3X 6X karena positif, berarti di sini ditambah 6X. Sekarang saya lanjutkan di sini ya. Yang X kita kumpulkan dengan X. Di sini 3X, di sini min 3X habis. Berarti tinggal 1 ditambah 12. 1 ditambah 12 itu adalah 13 per, nah yang bawah persis 9X kuadrat, ini 9 ya bukan 8, 9X kuadrat ditambah 6X ditambah 1. Biasanya dalam ujian yang bawah malah tidak perlu dijabarkan seperti ini. Jadi jawabannya hanya berbentuk V kuadrat ini. Ya. Seperti ini. Itu adalah contoh soal yang kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga. Ya, di sini jika Y sama dengan 4X ditambah 3 per 3X min 5. Hasil dari Y aksen adalah, di sini yang dicari adalah turunannya. Kita langsung saja. Yang atas itu U, yang bawah itu V. Di sini saya tulis yang atas itu U. U itu di sini adalah 4X ditambah 3. V-nya yang bawah 3X dikurangi 5. Kita cari untuk turunannya. Turunan dari U. Turunan dari 4X adalah 4. Ya, sudah sangat mudah di sini. Ditambah turunan dari 3 adalah 0. Ya, jadi tidak perlu ditulis. Sekarang di sini yang V, aksen atau turunan dari V. Turunan dari 3X adalah 3. Dikurangi turunan dari 5 adalah 0. Nah, bagi yang belum melihat video yang sebelumnya, yaitu video latihan 1, kalau kalian langsung kepada latihan 2 mungkin akan sulit. Tapi kalau kalian untuk latihan 1 sudah menguasai, maka latihan yang ini menjadi lebih mudah, terasa lebih mudah. Seperti biasa, dikali silang. Di sini ya, berarti turunannya 4 kali 3X min 5. 4 kali 3X min 5. Pasti dikurangi. Sekarang silangnya dari bawah sini. Nah, 3 kali 4X plus 3. Per V kuadrat, V itu yang bawah sini ya, 3X
min 5 kuadrat. Kalau sudah dijabarkan, hati-hati dalam menjabarkan adalah tandanya, min plusnya. Jangan sampai keliru. Di sini 4 kali 3x, yaitu 12x. 4 kali min 5 plus kali min. 4 kali 5, 20. Sekarang yang ini. Min 3 kali 4x. Min kali plus itu adalah min. 3 kali 4, 12x. Min 3 kali 3. Min 3 kali 3 itu adalah min 9. Nah, di sini yang bawah kita jabarkan langsung. Yang depan dikuadratkan, 3 kuadrat 9, berarti 9x kuadrat. Yang belakang pasti tandanya plus, dikuadratkan, 5 kuadrat 25. Yang tengah itu hasil kalian, 2 kali min 5 plus kali min itu min 10. Min 10 kali 3x, berarti min 30x. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan di sini ya. Sama dengan yang x kita kumpulkan dengan x. 12x min 12x habis. Sekarang yang atasnya tinggal min 20 dikurangi 9. Ini adalah materi pengurangan bilangan bulat. Nah, bagi kalian yang masih bingung tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, bisa melihat pada video penjumlahan matrik dan pengurangan matrik. Itu di bagian belakang ada penjelasan ulang tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tapi bagi yang sudah bisa, tidak perlu melihat lagi ya. Nah, di sini min 20 dikurangi 9, ketemunya adalah min 29. Kalau jawabannya kalian bukan min 29, bisa dipastikan kalian belum menguasai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang bawah tetap bisa yang ini, bisa yang ini, tergantung nanti di opsinya. Berarti di sini 9x kuadrat dikurangi 30x ditambah 25. Nah, itu 25. Nah, udah ya untuk yang ini ya. Itu adalah untuk contoh soal yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang keempat. Nanti contoh soalnya di sini ada 5 ya. Berarti masih kurang 2 contoh lagi supaya kalian bisa lebih paham di sini. Turunan pertama fungsi y sama dengan seperti ini adalah y aksen. Sama dengan berapa? Nah, caranya sama seperti yang tadi. Nah, seperti yang tadi berarti di sini U-nya itu adalah X. U-nya sama dengan X. V-nya itu adalah yang bawah. 3X kuadrat ditambah 4. Nah, sekarang mencari dulu U aksen dan V aksen, atau mencari turunannya dulu. Turunan dari X. X saja itu artinya adalah 1X. Turunan dari 1X itu adalah 1. Seperti penjelasan yang latihan 1. Nah, turunan dari 3X kuadrat. 2 kali 3, 6X. Nah, pangkatnya dikurangi 1. 2 kurangi 1, 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Ditambah turunan dari 4 itu adalah 0. 0 tidak perlu ditulis. Sekarang kita mencari turunannya. Dikali silang.
Nah, berarti dikali 1 ya. 1 3x kuadrat ditambah 4 dikurangi, sekarang dari bawah. Nah, 6x kali x atau kali 1x juga boleh. Per v kuadrat. V itu yang bawah. Yang bawah di sini 3x kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Sekarang dijabarkan. Perkalian 1 itu hasilnya adalah tetap. Berarti hasilnya tetap 3x kuadrat ditambah 4. 3x kuadrat ditambah 4 dikurangi 6x kali x. X itu ini x pangkat 1, ini x pangkat 1. 6-nya sendirian, berarti tetap tulis 6. X. Bilangan berpangkat, kalau dikali maka pangkatnya dijumlah. Berarti di sini jadinya x pangkat 2 per. Nah, kita jabarkan sama seperti yang tadi ya. Yang ini dikuadratkan. 3 kuadrat 9. X kuadrat dikuadratkan. Berarti kan pangkatnya malah jadi dikalikan. 2 kali 2, 4. Berarti X pangkat 4. Yang belakang dikuadratkan. Plus 16. Nah, yang tengah 16 ya. Yang tengah itu adalah perkalian ya, perkalian dari yang pangkat dengan yang di dalam kurung. 2 kali 4 8. 8 kali 3 24 plus ya, karena tidak ada minnya. Berarti 24. X-nya berapa itu? X kuadrat. Kalau sudah, kita lanjutkan di sini. Ya. Di sini yang x kuadrat kita kelompokkan dengan x kuadrat. Jadi kalau pangkatnya sama baru bisa dicampur. Di sini adalah 3x kuadrat, ini min 6x kuadrat. X kuadrat, maka hasilnya pasti juga x kuadrat. Tinggal sekarang angkanya 3 dikurangi 6. Pengurangan bilangan bulat. Yang belum, saya ulangi lagi, bisa melihat di video pengurangan matriks. 3 dikurangi 6 itu adalah min 3. Yang 4 tidak ada temannya, berarti tetap di sini plus 4. Yang bawah ini persis 9 x pangkat 4 ditambah 24 x kuadrat ditambah 16. Nah, seperti ini. Untuk contoh yang keempat sudah selesai. Perhatikan sebelumnya di sini ya. X pangkat 4 dengan X pangkat 2 karena pangkatnya berbeda tidak boleh dicampur. Jadi hasilnya ya sudah seperti ini saja. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, sekarang kita masuki contoh soal yang terakhir atau nomor 5. Ya, saya yakin dari contoh soal nomor 1 sampai 4 kalian sudah paham. Dengan adanya contoh soal nomor 5 kalian akan menjadi lebih paham lagi ya. Yang atas kita umpamakan U-nya adalah 3x tambah 1. Di sini kita cari turunannya. Turunannya dari U di sini adalah turunan dari 3x adalah 3 ditambah turunan dari 1 adalah 0, tidak perlu ditulis. Yang V itu adalah angka yang bawah ini. X ditambah 2. Nah, turunannya dari V. Di sini turunan dari X sendiri artinya adalah ada angka 1 di sini adalah 1. Turunan dari 2 adalah 0. Sekarang kita kalikan silang. Nah, ya. Jadi di sini mencari turunannya dulu ya. Nah, di sini 3 kali
kali X tambah 2 pasti dikurangi ini dikali silang. 1 kali 3X tambah 1 pernya adalah yang bawah dikuadratkan, yang bawah itu adalah X ditambah 2. Di sini X ditambah 2 kuadrat. Yang ditanya itu bukan hanya turunannya, tapi F aksen min 1. Artinya kita cari turunannya dulu, nanti baru X-nya diganti min 1. Kita jabarkan. 3 kali X, 3X. 3 kali 2, 6. Berarti plus 6 karena positif. Dikurangi. Di sini perhatikan. Ya, 1 kali 3X plus 1 itu tetap. Tapi di sini dikasih kurung. Ya, tidak boleh dibiarkan karena yang di sini yang bernilai negatif itu semua yang di dalam kurung. Yang bawah tidak perlu dijabarkan karena nanti X-nya akan kita ganti dengan min 1. Jadi di sini X ditambah 2 kuadrat. Kita lanjutkan di atas sini ya, sama dengan 3X plus 6 tetap kita tulis seperti tadi, 3X plus 6 ya. Di sini, nah kenapa ini saya minta beri kurung? Karena memang pada awal juga ada kurungnya. Di sini jadinya gini, keluar. Nah, jadi min 3X. Nah, sudah berbeda arti lagi kalau tanpa kurung. Terus di sini min kali plus min. Berarti min 1 per X ditambah 2 dikuadratkan. Sama dengan, di sini perhatikan yang X kita kelompokkan dengan X. 3X min 3X habis. 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 adalah 5 per X tambah 2, yang bawah tetap persis seperti itu, kuadrat. Nah, sekarang baru kita mencari F aksen min 1. Nah, caranya sama ya. Intinya X-nya kita ganti min 1. Yang X, kalau yang nggak ada X-nya tidak usah. Jadi kalau seperti 5, ini 5 ya berarti tetap 5 per dalam kurung, ini kan X-nya diganti dengan min 1. Min 1 tambah 2. Terus dikuadratkan. Jadi yang diganti min 1 hanya X saja, yang lainnya tetap. Kalau sudah sama dengan 5 per min 1 tambah 2, banyak positifnya, hasilnya positif. 2 kurangi 1, 1, masih dikuadratkan. Sama dengan 5 per 1 kuadrat, itu 1 kali 1. Hasilnya adalah 1. Oke, 5 per 1 hasilnya adalah 5. Nah, jadi seperti itu untuk penyelesaiannya ya. Jadi pada intinya turunan itu pangkatnya turun, pangkatnya dikurangi 1. Nanti silahkan mungkin kalian bisa belajar soal-soal yang lainnya supaya pemahaman kalian yang sudah kalian peroleh dari video ini ya bisa lebih mendalam ya. Yang rajin belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.